15 di video ini. Padahal videonya itu udah di-share duluan, share lagi gitu kan, supaya kita mengklarifikasi dan kita terima kalau seandainya itu kesalahan. Kalau memang itu ragu dengan kesalahan kita, ayo tabayun. Suara lah. Betul nggak yang Ustadz sampaikan ini, ada dalil nggak atau apa betul. Gitu kan? Kan itu perlu juga kita bincangkan. Atau kita ini maaf, ada sesuatu yang sahabat kita tahu kita tak tahu. Itu yang dibilang Ustadz Iqbal tadi semalam dulu kan? Iya betul. Kita tak tahu tapi dia tahu. Disampaikan ke kita. Jadi arti ilmu baru. Itu guruku. Gitu. Betul. Guru secara keilmuan, tapi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadih wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya latif ya khabir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan-kebaikan lain untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sendirian. Salah satu program Ubah Official adalah kombur-kombur. Mana tahu kombur jolas atau tak jolas, kamu itu menyelesaikannya. Kalau jolas ambil manfaatnya, yang tak jolas buang apa yang tak elok. Saya pribadi bersama sahabat kita, dai yang sedang fenomenal nih, dai UAS KW Medan, Ustadz Haji Arif Habibi Batubara. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau bisa kita bincang-bincang dengan tema kebaikan, indahnya berbuat baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta dengan kebaikan, bahwa kebaikan itu bisa menjadi magnet dan untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam ayat lain pun Allah jelaskan banyak kali tentang kebaikan. Dalam surah Az-Zalzalah yang sering kita baca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kira-kira menurut sepengetahuan Ustaz lah, yang mungkin pun yang mungkin hari ini bisa memahami arti kehidupan, walaupun tak banyak karena orang tua kita yang lebih banyak mengetahui kehidupan. Kebaikan dalam hal apa sebenarnya? Begitu kira, apakah kebaikan itu hanya dalam bidang ekonomi, bidang sosial, atau apakah kebaikan itu harus kita orang baik dulu baru buat baik? Betul. Gitu kan? Kan banyak hari ini orang yang menjustis, mengklaim orang preman tak boleh bersedekah. Atau orang miskin nggak usah sok-sok bersedekah. Artinya kan dia belum punya nih. Kira-kira cuma apa Ustaz? Secara global nih, global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau global tak dapatnya. Tak dapat ya? Tak ada ilmu awak. Cuman dunia ini kan sudah disiapkan Allah semua fasilitas buat manusia. Semua ada. Orang mau dapat hidayah itu dijopot. Tak bisa pula hidayah datang sendiri. Artinya bisa jadi preman bersedekah, bisa jadi sedekah itu jalan hidayah dari Allah. Untuk dia bertaubat, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup dua, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi sering kita bilang kan Ustaz kan, kalau kita ceramah sering kita sebutkan hablum minallah, hubungan sama Allah. Hablum minan nas, hubungan sama manusia. Kurang di antara satu, diragukan masuk surga kan gitu. Tak cukup, tak lengkap. Baik sama orang,
tapi tak sembahyang. Tak sembahyang. Tak ada guna. Sembahyang, tapi sama orang sini saja. Oh, tak juga? Tak juga. Tak juga. Jadi dua ini harus sejalan. Kebaikan-kebaikan itu banyak. Dalam artian kita ini manusia ini kadang-kadang baik ibadah, mulut awak tak baik, bercakap kadang banyak cakap tak baik, nyakiti hati orang. Ada orang eloknya bercakap, tapi maaf, sedekah malas. Iya. Sholat maghrib, sholat isya tidak, subuh tidak, zuhur baru sembahyang, asar ketiduran kecapean, maghrib yang dilewat sama asakan. Macam aku lah. Saya suka hatinya lah. Macam aku lah. Tidaklah. Kalau ustaz tidaklah. Insya Allah para ustaz ini tak mungkin lah. Kadang mau juga ya. Kadang asar jam 5. Terlambat. Bukan tak sembahyang kan. Paling tidak janganlah sempat awak tinggalkan. Karena itu pula yang pertama dihisap nanti kan. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain itu banyak ustaz. Manusia ini khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang baik itu kan manusia bermanfaat untuk orang lain. Iya. Artinya contoh misal kita nih lah kalau dibilang profesi tak layak rasa Pak. Iya. Amanah bilang tugas. Macam aku lah aku bilang kan. Aku kadang dipanggil ustadz sama orang. Sebenarnya aku tak pernah mengustadkan diriku begitu. Dan tak pernah aku ngomong sama orang, ini ustadz nih. Ini Ustadz minta sama kalian, tak pernah. Karena saya minta, bahkan dalam setiap pertemuan, baik itu syuting atau di YouTube, saya Arif Habibi. Ada orang minta ucapan ulang tahun, saya Arif Habibi. Tak pernah saya bilang, saya Ustadz Arif. Ustadznya itu tak pernah aku pakai. Nah, karena itu gelar panggilan dari orang. Dan kita tak pernah mengaku. Dan tak pernah bercita-cita pula awak jadi Ustadz. Karena tak sekolah agama kan? Awak tak sekolah agama. Ya kan, bukan tak sekolah agama, sekolah agama. Madrasah juga Wak dulu, cuman tak dari pesantren, ya kan. Tak bahas kita. Mengaji juga Wak sekali sampai sekarang pun mengaji. Nah, jadi tak pernah lah bercita-cita. Tapi di saat hari ini umat percaya untuk saya ini menyampaikan kebaikan di depan mereka. Rasa-rasanya ini kan tanggung jawab. Iya. Karena dakwah itu, kebaikan itu bukan hanya harus ustadz yang nyampaikan. Bahkan anak-anak menyampaikan pun kebaikan itu sama kita. Kalau memang itu cocok untuk dijalankan, dikerjakan, ya wajib bagi kita mengerjakan. Dakwah itu ruang lingkupnya tak kecil berarti? Tidak, tak kecil. Nggak harus bercakap di mimbar, di podium, tidak harus pakai kitab aja yang mau didakwahkan. Dengan kitab turus yang dikuasai, kitab kuning ya kata orang. Bahkan kalau aku pun ditanya dulu kitab kuning itu apa Ustaz? Kitab warna kuning itulah kitab kuning aku bilang kan. Ada juga kitab kuning di rumahku, ada kuning. Bukan nggak pundul. Saya ingin tak mau dibuka kuning dia. Kuning dia. Itu bukan kitab kuning. Itu kuning bukan dari dasar kuning karena apanya itu kan karena masa. Jadi bukan kebaikan itu banyak Ustaz. Banyak kebaikan itu. Menyampaikan yang baik satu aja pun itu udah jadi kebaikan. Yang Ustaz bilang tadi, famay ya'mal pada rotin khairayaro. Sedikit sekecil biji jarah pun kebaikan pasti dibalas Allah kebaikan. Bukan balasan dari manusia kita harapkan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada balasannya. Macam apa lah ada kuno semalam dari Ustaz Iqbal. Perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau ada satu orang yang mengajarkan ilmu kepadaku, maka dialah guruku. Aku siap menjadi hamba baginya. Iya, betul. Sampai begitu berarti. Betul. Bahkan mungkin anak kita sendiri pun. Iya, menyampaikan kebaikan. Menyampaikan baik sama awak kan. Yang awak tak tahu, anak awak tahu. Zaman sekarang maaf Ustaz. Orang tua almarhum Ustaz, apa tamatannya? Mana sekolah? Tak sekolah. SD pun tak tamat, S2 lah. Bahkan kita tahu almarhum pernah membawa sekelas ulama, almarhum Allahu yarham, Allah rahmati beliau, almarhum tuan guru kita Dr. Hafiz Yazid. Beliau yang pertama dakwah dulu ke kampung kan. Bahkan beliau melanjutkan dakwah almarhum di sana dengan kerasnya di masa itu. Tak pandai kitab kuning. Tak pandai kitab kuning. Tapi karena memang dia ini kebaikan yang aku sampaikan, ini kebaikan. Tapi banyak orang pandai kitab kuning dibuatnya. Pandai, itu tadi. Ada orang tak pandai kitab kuning, dibuatnya pesantren dia pula membuat orang belajar kitab kuning di situ. Iya. Nah, jadi banyak kebaikan juga kan. Intinya tidak harus kita sekolah di pesantren baru bisa
mengkaji ilmu pesantren? Tidak, cuman sebaik-baiknya kan begitu. Gitu, mendalami. Sebaik-baiknya supaya tidak ada terjadi kesalahan dalam menyampaikan, ya kan? Kalaupun ada terjadi kesalahan dalam menyampaikan itu, tak usahlah pala kita beber-beberkan kesalahan itu. Harusnya kita kita luruskan. Masalah itulah, masalah meluruskan ini. Aku tak pandai meluruskan. Karena ada yang bengkok meluruskan. Ada kawan kita salah. Selain meluruskan, sikap apa yang cocok kita buat? Karena ini berkaitan dengan kebaikan. Biar kita tahu kalau salah sampaikannya itu, biar jangan banyak orang lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Iya. Kan ini yang namanya kebaikan jariah, kejahatan jariah menjadi jariah itu kan. Cuman kadang memang ada sebagian orang salah, mau diingatkan, ditegur, dia tak terima. Tak menerima dengan kesalahan dia kan. Di satu sisi ada orang mau menegur, mau meluruskan, tak pada tempatnya atau caranya salah. Kan kalau Nabi itu mengingatkan, dia panggil kan, empat mata awan bayan diingatkan, tidak pula di muka orang ramai. Apalagi sekarang zaman media sosial, sampai di Facebook, di komentar, kolom komentar kita mengingatkan. Hati-hati kan, kadang-kadang kita aja pun Ustadz kalau menegur orang dengan kesalahannya itu, meluruskannya padahal kita kan, tapi di kolom komentar itu bisa jadi orang menerjemahkan, walaupun kita tak peduli dengan terjemahan orang. Kenapa Ustadz tuh meluruskan di kolom komentar? Mungkin orang berpersepsi, alah supaya dia dibilang orang lebih berilmu, makanya komentarnya meluruskan. Ya harusnya kan di person. Saya pernah Ustadz ceramah tayang di TVRI Kalimantan Timur, karena itu di bulan Ramadan. Di salah satu ceramah saya itu ada ayat yang saya bacakan di Quran surat Hud itu, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, harusnya ada nuwafinya, nuwafi ilaihim. Aku aku pakai nuwafinya. Bahkan sudah berapa ribu yang nonton, orang Kalimantan Timur yang nonton kan. Jadi ada sahabat saya Ustadz juga, dia dengarkan video itu yang saya share di YouTube, saya share di Facebook. Dia chat pribadi ya? Pribadi. Chat di komentar? Bukan di komentar, dia chat di pribadi. Ustadz izin Ustadz mohon maaf, Ustadz baca Quran surat Hud ada yang kurang. Terus ku dengar, oh iya Ustadz, aku langsung respon, di nuafinya Ustadz yang kurang. Iya. Akhirnya aku buat lagi status baru. Di situ kujelaskan, mohon maaf ada kejadian, ada kesalahan, kekurangan kalimat di ayat Quran di surat Hud ayat yang ke-15 di video ini. Padahal videonya itu udah di-share duluan, share lagi gitu kan, supaya kita mengklarifikasi dan kita terima kalau seandainya itu kesalahan. Kalau memang itu ragu dengan kesalahan kita, ayo tabayun, musyawarah lah. Betul nggak yang Ustadz sampaikan ini, ada dalil nggak atau apa begitu kan itu perlu juga kita bincangkan. Atau kita ini maaf, ada sesuatu yang sahabat kita tahu kita tak tahu, itu yang dibilang Ustadz Iqbal semalam dulu kan. Iya betul. Kita tak tahu tapi dia tahu, disampaikan ke kita. Jadi arti ilmu baru, itu guruku gitu. Betul. Guru secara keilmuan, tapi bukan guru secara sanad keilmuan. Kadang-kadang kan ilmu itu harus bersanad gitu kan. Saya rasa kalau kita belajar sama nenek atau awak dulu semua bersanad. Macam kami lah, kalau secara tak langsung lah kesanad keilmuan kami di Unifa, kuliah di Unifa Al-Wasliyah. Kalau langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi secara langsung tak ada. Mana ada. Ke Syekh Arsad Lubis tak ada. Tapi Al-Wasliyah ini berpedoman kepada Syekh Arsad Lubis, yang Syekh Arsad Lubis itu belajar sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, belajar sama Syekh Hasan Badani, sampai kepada Rasulullah. Berarti secara tak langsung kami di kuliah di situ sanadnya sampai kepada Rasulullah. Nah, tapi kalau secara sanad tertulis tak ada, begitu lagi kira ya. Iya, begitu. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Tak usah, kadang-kadang kita khawatir memang untuk menyampaikan kebaikan itu takut salah gitu. Aku tak sekolah, minder gitu kan. Aku tak ngaji, tak minder. Bukan ngajinya, bukan karena sekolahnya, tapi karena memang individunya. Banyak orang tamat pesantren kadang tak ngaji lagi. Iya. Ya kan? Kembali banyak kepada kawan-kawan kita sendiri padahal ada yang begitu kan. Kembali kepada siapa yang menggerakkannya. Maaf,
banyak orang yang tamat pesantren tapi kurang untuk menyampaikan. Kurang berani dia. Kurang berani, mentalnya nggak punya, berdiri di atas panggung macam 2 jam rasa pusat berdiri, tak berani aku. Ada tak sekolah cuma awak nih? Tak sekolah. Modal nekat, modal berani. Tapi kan bukan arti kenekatan itu yang kita munculkan. Bukan konyol lah. Bukan konyol. Kita juga bertanya kan sama guru-guru kita, sama senior-senior. Bukan langsung menyampaikan. Menyampaikannya juga tentu kita harus lihat dulu lah yang kusampaikan ini. Dalilnya ada tidak? Iya. Walaupun secara mendengar. Iya, betul. Ini mohon maaf. Ketika kita dengar YouTube, yang disampaikan di YouTube itu kedengaran, kebaikan. Kita sampaikan ini kebaikan ini. Salah. Bahkan kita mengaji, Ustaz. Kita mengaji. Kemarin kita mengaji sama tuan guru kita kan. Iya. Sekarang kitab jadi tak kita punya. Kita mendengar ceramah dia. Tak menguasai benar. Tak menguasai, kita dengarkan. Yang kita dengar sama dia tuh, kita sampaikan. Iya. Kan mendengar juga ini. Itulah ilmu bermanfaat. Kan bermanfaat. Kebaikan tidak sama dia. Betul. Kebaikan. Awak sampaikan kebaikan sama orang. Woi, kamu bersedekah yo, woi, kamu sholat yo. Ada yang buat, ada yang mengerjakan. Contohnya begini. Ada di masa kepemerintahan Umar bin Khattab. Khattab pakai pakai ba itu ya. Khattab. Ini Qalqalah kubra itu. Aku salah tadi, tahu kenapa? Karena aku mengaji. Iya. Khattab, ini bukan pa, itu ba Khattab. Qalqalah kubra itu. Jadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab ini kan suka keliling-keliling, belusukan. Tapi dia tengah malam. Patroli. Malam dia patroli. Tidak kepaket kan? Tidak, dia ke rumah. Jadi dia ada ditemukan di satu rumah, seorang gadis menjual susu. Iya. Kan ada di saya kan, komunikasi lah si omak gadis tadi sama si gadis nih. Dibilang omaknya, nak kayaknya susu kambing kita nih sedikit ya. Iya mak, musim kemarau ini. Nanti mungkin kalau sudah ladang rumput menghijau, turun hujan, habis musim kemarau, mungkin susu kambing ini agak banyak. Iya, karena kurang makan rumput ya. Umar bin Khattab menengok itu pembicaraan si anak tadi sama omaknya. Itu omaknya bilang, udah gini aja supaya banyak susunya, campur sama air. Ya banyak ya. Ya banyak. Datang omaknya bilang, si anaknya bilang, jangan mak, kata khalifah. Ini kata presiden gitu, kan begitu kira-kira. Kata khalifah. Harus vaksin gitu ya. Harus jujur. Harus jujur. Itu harus vaksin. Udah sudah vaksin kan? Belum. Waktu itu vaksin copot. Lupa ya kita dakwah nanti. Kemuka. Kebaikan juga itu. Vaksin untuk dakwah. Kebaikan nggak? Baik. Kebaikan. Dakwah tuh ending akhirnya kan? Ajab. Jadi, sampai mana tadi lah kadang-kadang. Susu. Kau cerita malam Jumat ke susunya agak lain. Iya. Terus mana pikiran? Iya kan. Dari tahu orang malam Jumat ini. Khalifah bilang tak boleh mak. Apa kata maknya? Entah khalifah tak ada di sini. Mana tahu dia? Udah buat aja. Buatnya anak cuang lah. Aku pernah cakap khalifah ku dengar mak, pemimpin kita bilang, walaupun orang tak tahu, Allah tuh maha melihat mak. Omaknya kosal. Karena omaknya tahu betul ini bilang si anak. Iya. Cuman karena si omak tadi kosal sama anaknya tak nak menurut cakap, pergi omaknya ke kamar dengan wajahnya merongut lah. Kan masuk ke kamar, udah. Khalifah Umar bin Khattab tadi pulang, dipanggilnya anaknya Asim bin Umar, kan anaknya Asim bin Umar dipanggilnya, diceritakannya lah kisah gadis penjual susu. Udah kau nikahin itu gadis tuh, payah nyari gadis takut sama Allah sama Tuhan. Tak pandang hartanya, tak pandang apanya. Jadi dinikahilah, datang orang tuh ke rumah omak si perempuan nih, ndak melamar, takut omak si gadis nih. Takutnya apa salah anakku kagak? Ini khalifah datang nak ditangkap apa? Kenapa rame-rame? Ceritakan sama Asim bin Umar, anaknya Umar, begini. Akhirnya omaknya sonang lah. Tapi di balik sonangnya malu juga karena diceritakan omaknya itu di saat itu menyuruh mencampur air kan gitu kan. Tapi endingnya sonang lah omaknya. Artinya apa dari kisah ini kita ambil? Ketika Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya saat itu, macam kita menyampaikan kebaikan sama jemaah gitu kan. Dia menyampaikan, ada jemaah tuh yang tak menjalankan, ada yang mau menjalankan. Si omaknya tadi tua lagi daripada anak, belum tentu yang tua itu mau mengamalkan. Iya. Anaknya mengamalkan. Hanya mendengar ucapan Khalifah Umar bin Khattab, kebaikan yang diucapkan
diamalkan orang, maka yang pahala orang mengamalkan mengalir kepada kita untuk Tanpa menyampaikan mengurangi. kebaikan. Iya. Ya kadang-kadang maaf Ustadz, kita ini mohon maaf. Ya mungkin karena kesibukan kita, sholat duha kita pun kadang banyak tinggal, Iya, tahajud kita pun kadang-kadang banyak kita lalai, ya kan? Bisa jadi ladang pahala kita inilah yang menyampaikan kebaikan. Iya, iya. Satu orang dapat hidayah karena mulut kita menyampaikan kebaikan itu, kan kita dapat juga itu Kata Allah ni tak ada kebaikan, tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. kebaikan. Itu jadi kebaikan tuh banyak. Insya Jadi Allah. intinya kawan-kawanku yang bercakap ni baik, yang mendengar baik, tapi yang paling baik yang mengamalkan. Iya, betul. Wah, itu yang cocok. Iya, betul. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apapun itu kebaikan sekecil apapun, terus tebar kebaikan, buat kebaikan, niatkan untuk baik, kasih kebaikan, jadikan magnet sebagai magnet kebaikan, viralkan kebaikan, termasuk viralkan juga kalau ada ustaz ceramah di YouTube. Entah macam inilah ubah official, ada baru buat channel baru ni. Waskaya official boy. Waskaya official. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe-nya udah 400 ini. Padahal baru tayang tadi malam. Kebaikan juga nih. Memang kadang payah, men-subscribe pun payah orang ni. Padahal gratis ya. Gratis nak jempol aku. Padahal satu jempol nih kebaikan ini. Dia ada saksi biasa ini, tahu? Saksi biasa ini. Apa kemana aku subscribe? Konten-konten apa yang gue Konten tit sensor. konten Ini bejoget. kan tanya biasa. Konten apa? Konten-konten perempuan yang menunjukkan Iya. pinggulnya goyang-goyang itu yang ke subscribe Giliran atau konten dakwah. Giliran si Mael yang seorang lah subscribe. Ini hanya sebut itu. Aku tak tahu biar orang si Mael aku. Panggilnya aku Jakarta. Maeli pun udah ini sekarang, Ya, udah sering live streaming sama ulama-ulama gitu. Dia Mael ini suka sama Habib Halapsi, sama Ustaz Diri Sulaiman. Orang tu suka kali cakap di dialog itu. Iya. Mael ni. Iya. Nak viral ini. Iya. Udah lah ya. Udah lah ya. Pokoknya inilah kebaikan yang bisa kami buat malam ni. Kalau kamu anggap ini kebaikan, alhamdulillah, tebarkan kebaikan kembali. Kalau emang ini tak kebaik, Tegur. dan tidak sobut ilmu kami ni, Kasih masukan. Kasih masukan. Kalau Ingatkan, ada salah-salah nasihati. luruskan. Lah ya. Jangan sok jago, jangan sok mantap, karena yang jago dan mantap hanya Allah yang Maha Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.